Tradisi dan mudik. juga Islam. Oh, tradisi dan Islam. Ya. Kalau ngomongin tradisi mudik, ini Nana kemana? Nana kan lagi mudik, Oh, betul. gitu ya, benar-benar. Jadi kita ngomongin soal tradisi dan budaya Islam, Ya. gitu ya. Tradisi, budaya, dan Islam. Betul. Nanti lengkapnya ya, karena kita juga akan hadirkan narasumber-narasumber kira-kira siapa. Tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Cobain dong, cobain. Nah, biasanya kalau misalnya kita berbicara tentang tradisi, di mana tradisi Islam terutama keagamaan, kalau misalnya kemarin, Ivo, kalau Lebaran tuh bisa ngapain sih, Ivo? Lebaran biasanya kalau sholat id pasti ya. Jadi pagi-pagi sudah bangun, sudah dandan, sudah make up, keluarga juga disiapin baju biasanya seragaman semua. Habis sholat id biasanya kita ngumpul tuh. Gitu. Ngumpul. Jadi sambil nunggu ngumpul semua, biasanya kita makan dulu. Jadi kita punya tradisi makan dulu. Tapi makanannya suka yang unik. Kalau orang tuh kan ya opor ayam, yang enak. Kalau kita tuh ada sambal jengkol gitu. Oh, itu tradisi-tradisi ya bener. Nah, tapi ngomong masalah tradisi, Vo, ini juga ada liputannya di mana dalam perkembangan Islam tidak dapat dipisahkan dengan budaya, bahkan Islam merangkul budaya untuk menyampaikan ajarannya. Jadi banyak sekali bentuk akulturasi antara kebudayaan dengan agama Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya, Islam tidak dapat dipisahkan dengan budaya. Bahkan, Islam merangkul budaya untuk menyampaikan ajarannya. Banyak sekali bentuk akulturasi antara kebudayaan dengan agama Islam di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah bentuk-bentuk peringatan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan tradisi nyandran jelang Ramadan. Maulid Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut Maulid Nabi atau Maulud, yaitu peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal pada penanggalan Hijriah. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan adat dan istiadat masing-masing daerah. Seperti di Yogyakarta, perayaan Maulid Nabi yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Mataram terkenal dengan nama Grebek Maulud. Untuk menyambut Ramadan, kita mengenal tradisi ziarah kubur atau nyandran. Nyandran biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sya'ban. Dalam ziarah kubur biasanya peziarah membawa bunga, terutama bunga telasi, berdoa untuk mereka yang telah meninggal, dan menggelar kenduri atau makan bersama sepanjang jalan yang telah digelar tikar dan daun pisang. Tradisi yang merupakan perpaduan budaya dengan agama tersebut memang unik dan menjadi ciri khas keberagaman budaya di Indonesia. Nah, itu dia salah satu tradisi yang juga berhubungan dengan agama Islam, apalagi menjelang Lebaran kemarin, begitu Benar Ivo ya? sekali, biasanya apalagi sebelum puasa juga biasanya ada tradisi-tradisi setelah puasa, mau ke Lebarannya juga ada tradisi-tradisi di beberapa Betul. daerah, misalnya mandi dengan air wangi-wangian, begitu Iya. macam-macam sih. Nah, betul, ngomong masalah tradisi, ini juga ada bintang tamu kita yang ngomongin atau berbicara nanti masalah tradisi dan juga Islam. Sudah ada di sini? Kaitannya nggak sih begitu ya? Betul, sudah ada di sini pemirsa, ada Mbak Edi Sadilia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir Ustadz Kokolim. Ya. Hiya. Kita Mau belum batin batin dulu ya? Oh iya, boleh, boleh. Ya ampun Mbak Edi. Minal batin Minal kan aidin. ya. Waktu itu kan pas puasa Iya kan. benar. Ustadz, Ya, minal aidin wal faidin. wabarakatuh, Tapi Mas Reza, sehat, Kak Ivo. berat Kak badan bertambah pas Lebaran? Alhamdulillah aku tetap stabil malah Wah, lebih turun alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Memang lagi diet juga sih. Iya. Nah, Alhamdulillah. Ustadz, tadi kita lihat bahwa ada tayangan tradisi yang biasa dilakukan kayak misalnya tadi Maulid Nabi, begitu terus juga ada takbiran berkeliling kampung, maaf-maafan. Sebelum Lebaran ada ikut tradisi itu juga nggak sih? Jadi kalau di Jogja itu suka ada bahasa Jawanya itu padusan. Tadi mandi itu padusan. Padusan itu bisa di sungai yang jernih gitu. Waktu aku kecil masih ikut kayak gitu tuh. Kok kita mandi bareng di Jogja gitu ya. Tapi masih pakai baju komplit gitu kan. Ritual sebenarnya bukan ritual ya. Maksudnya kalau di Jawa itu Kebiasaan jadinya. Iya, kebiasaan aja gitu. Terus suka ada nyadran gitu loh. Di Jogja sih banyak banget. Terus kalau bulan puasa sama kayak gini, Lebaran itu suka di gunungan.
Gunungan itu iya, yang direbut-rebut itu ya. ya. Yang rebut katanya kalau ngambil itu bisa berkah seperti Iya. itu, maka orang sampai pada berebut. Tapi Kak Edi gitu. selalu mengikuti setiap tahun. Enggak sih, itu kan di Jogja. Sekarang udah di Jakarta. Jakarta. Dulu waktu itu ada Masih kenangan kecil ya? kenangan masa kecil gitu. Terus di Jogja juga itu ada sekaten. Sekaten itu pasar malam khusus dibuat yaitu menyambut Idul Fitri. Tapi Idul Fitri. ketika menjalankan tradisi itu dalam hati pernah kepikiran nggak, aduh kalau nggak ikutan tradisi ini dosa nggak sih gitu? Enggak, karena kalau di Jawa ya kita udah tahu bahwa itu adalah sebuah kebiasaan aja. Karena kan memang ada beberapa memang yang kejawen. Cuman semua kembali ke niat ya Koko ya. Kalau kita kan memang ke Allah ya, ini ke Allah, jadi kita hanya ngikut-ngikut aja sih pada waktu itu. Namanya juga masih anak-anak, masih SD Iya. seperti itu sih. Nah, kalau misalnya dari Ustadz Kokolim yang biasa dipanggil Koko nih ya, Kok. Iya. Kalau misalnya berbicara tentang tradisi kayak tadi Mbak Edis rasain gitu, berhubungan dengan cara pandang Islam itu seperti apa sih? Nah, begini loh Mas Reza, ya, Kak Ivo ya, tadi yang tadi disampaikan betul ya. Jadi Islam itu mengajarkan tradisi budaya itu tidak boleh lepas dari keluar dari ajaran agama Islam. Jangan sampai budaya melanggar aturan syariat agama Islam. Budaya itu mengikuti agama, bukan agama mengikuti budaya gitu. Selagi ada sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, tidak membawa suatu kemaksiatan, kemusyrikan, maka itu masih diperboleh oleh agama Islam. Nah, sama halnya kayak gini nih Nah, ya. gitu. Oh ya, ini ada MUI katanya takbir keliling menjadi tradisi umat Islam di Indonesia. Nah, Itu pernah Kalau ngikutin itu- nggak? Oh, kalau ini sesuai dengan syariat agama kan Iya. kita disaran justru disunahkan ketika takbir itu kita melakukan takbir. Iya, Betul. berkeliling. Bisa di masjid, bisa di rumah kalau ibu lagi sambil masak gitu kan. Nah, apalagi dengan takbir keliling seperti Betul. ini bagus banget gitu. Nah, ini Jadi- juga ada lagi nih halal bihalal. Selain tradisi halal bihalal termasuk Nah, syariat agama. kita akan bahas. Pertama kata takbir keliling. Di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah itu kan Allah perintahkan ya. Mhm. Masalah puasa itu kan pertama awal itu kemilul iddata, hendaknya kalian itu menyempurnakan jumlah bilangan puasa kalian. Puasa kan bisa 29 bisa 30 kan? Betul, tergantung pemerintah. tergantung kita meru'yatul hilal. Oh ya betul. Hilal. Ya kan? bukan pemerintah. Kan taatilah Allah, taatilah Rasulmu dan para pemimpinmu. Aha. Ya kan? Kita Indonesia kan punya pemimpin, punya negara Indonesia, punya presiden, di bawah Betul. presiden punya menteri Apa agama, ya kan? Bersama menteri agama ada MUI, IJ dan sebagainya. Nah, dengarin pengumuman pemerintah. Nah, kemarin kan diumumkan hari Rabu kemarin kan? Betul, sudah 30 Lebaran. tepat di 30 Nah, ya. setelah sempurna jumlah bilangan puasa kita kan ada perintah Allah. Setelah itu, setelah walituk bilun iddata ada kalimat apa? Walituk kabirallaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian itu membesarkan mengagungkan nama Allah. Alias kita bertakbir. Iya. Makanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Dan itu biasanya setelah sholat Isya atau Allahu sholat maghrib? Akbar. Setelah terbenam matahari. Terbenam matahari maghrib. Langsung kan Aha. takbiran. Makanya Koko tuh waktu itu jatuh cinta kepada agama Islam kan sudah 22 tahun ya. Itu salah satunya mendengar suara takbiran. Indah ya kok ya. Luar biasa. Dari kecil saya selalu, bahkan kemarin sampai kita ini kan ada teman-teman yang bikin acara takbir keliling seperti itu. Waktu itu zaman-zamannya Mas Eko Patrio ya, kita naik Iya. bus, terus kita takbir keliling terus. Terus karena itu Rutin memang ya. perintah Allah ya. Perintah Allah. Suatu Terus tradisi yang udah luar dapet biasa. pahala juga gitu ya Koko ya. Lalu kan Tapi memang sempat mengatakan bahwa kalau melakukan tradisi atau budaya-budaya jangan sampai keluar Dari dari agama ajaran Islam. Islam gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengukur bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini tidak keluar Sesuai dari syariat syariat apa Islam? tidak gitu Iya, maksudnya. kadang-kadang kan namanya udah ngikutin kegiatan dari nenek moyang gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh. makanya ketika kita nggak tahu itu kita harus bertanya kepada orang yang tahu. Kita belajar. Ketika ini budaya ini Rajin. melanggar syariat apa tidak gitu kan? Begitu. Seperti tadi kan ada tradisi takbir keliling. Itu suatu budaya yang benar-benar ngikutin ajaran agama Islam. Betul. Setelah itu yang kedua, setelah ada takbir kan tadi ada halal bihalal kan? Iya, halal bihalal. Halal bihalal itu suatu budaya yang sangat itu budaya. Sangat Iya. bagus. Suatu Betul. budaya yang tidak keluar dari agama Islam tapi justru melaksanakan suatu ajaran agama Islam. Gitu. Kenapa? Halal bihalal. Kita saling halal menghalalkan. Betul. Saling memaafkan. Kenapa? Iya. Rahim ya. Sekarang kan zaman teknologi canggih, Betul. betul nggak? Teknologi canggih loh sekarang Iya, itu. tinggal Sekarang Skype atau WhatsApp, oh udah Enggak, halal kemarin saya bihalal juga tadi. sama Koko maaf lahir batinnya via Lahir batin. WhatsApp. Oh, iya, Mas. Justru ketemu ini kita Betul. jadi malah batin Koko malah ya. batin. Karena sekarang ini kalau minta maaf itu kan gampang, cukup Iya. dengan BBM, BBM. Betul. broadcast. WhatsApp, Ya. Telepon. Facebook, Instagram dengan teknologi canggih. Iya. Boleh apa tidak pertanyaannya? Boleh, boleh. tapi tidak afdol. Hmm.
Kokolenya kemarin Tetedis ya. Iya. Kokole mohon maaf lahir dan batin minna aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bakal ada yang bermacam-macam. Kokolim setelah lebaran nanti kita harus kembali kepada Fitri. Jangan ke Devi, jangan ke Dewi. Berarti nggak apa ya kok mau Apalagi ke Denny gitu. Apalagi ke Reza jangan ya, jangan. Tidak larang. Nah, karena ini kan karena di dalam Al-Qur'an itu surah An-Nur itu ada perintah Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian itu meminta maaf atau saling memaafkan, wal yasfahu berlapang dada alias berjabat tangan. Oke, jadi memang itu tradisi-tradisi yang juga berhubungan dengan Sesuai budaya agama Islam. Islam. Dan Jadi memang itu kalau- disarankan begitu ya. Disarankan. Jadi kalau kita pakai teknologi canggih SMS, kita baru bisa wal ya'fu, baru minta maaf. Belum bisa berjabat tangan. Iya. Tapi kalau kita berjabat tangan, saya ke rumah Bertemu Reza langsung. satu-satu kan susah. Iya. Makanya Bikin diadakan halal suatu bihalal. wadah halal bihalal, suatu wadah agar kita bisa bertemu langsung, Iya, tidak iya. satu-satu, lebih mempermudahkan. Oke. Kita bisa mengamalkan wal ya'fu wal yasfahu, minta maaf langsung berjabat tangan. Pejabat. Ini Nah, itu pejabat tangan dia. aja ya? Oh iya, Udah. harus karena itu salah satu syariat yang jadi budaya juga buat Iya. Indonesia ya. Nah, kalau ngomong-ngomong itu menjadi tradisi dan budaya, Koko. Ini kan Koko dipanggilnya Koko berarti asalnya Tiongkok begitu ya, Ko ya? Tionghoa. Ada keturunan Tionghoa. Tionghoa. Tionghoa tuh Tiongkok. Nah, katanya Islam dan Tiongkok itu bagaikan yin dan yang. Kira-kira Iya. seperti apa sih? Tapi nanti ya pemirsa ya, tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Hanya engkau